Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnal Laskar. Teman-teman, kali ini tim Jurnal Laskar kedatangan tamu yang istimewa. Beliau bernama Bapak Suharjo. Gimana, Bang? Monggo untuk teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini sore ya. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Semoga Sukses selalu. luar biasa ya. Amin, Sukses luar amin, biasa Pak. semua ya. Amin. Untuk Jurnal Laskar dan teman-teman yang lain. Amin. Semoga tetap sukses luar Amin, biasa. amin, amin, Bang. Abah, Ya. Abah sekarang kan juga ada sebagai guru nih, Bang, di SMA Negeri 2 Banten. Kalau Abah sendiri tuh mengampu masalah apa sih, Bang? Nah ini loh. Wah, Oh, ini kita lihat. geografi teman-teman, Nah, geografi. kelihatan ya. Geografi. Tahu Dari, semuanya. dari geografi ini boleh sedikit dijelaskan nggak tentang geografi? Ilmu yang bagaimana sih? Yang namanya geografi itu kan geo itu kan bumi, Iya. tapi tulisan atau jadi menceritakan menuliskan tentang bumi ya. Menuliskan tentang bumi bagaimana di bumi ya, bumi di permukaannya ya, permukaan, dalam dan darahnya. Darahnya. Kalau kita melajari bumi ya kita seperti belajar kita sendiri, kita tahu tentang bumi ya, bagaimana bumi terjadi, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan, kita akan tahu bagaimana air itu kan ya, air itu hujan dari atas terus menuju kemana saja, membentuk apa saja ya, kita belajar itu. Tapi tidak hanya alam saja, manusia tersebar di mana-mana lah. Kok orangnya beda-beda kenapa? Wajah ada yang hidungnya mancung, ada yang mancung ke dalamnya kan, ada yang kulitnya putih, ada yang kuning dan sebagainya. Nah, itu dibahas di geografi persebarannya. Wow. Kalau itu khusus di geografi. Sangat lengkap berarti Pak itu bahasanya dari buminya sampai manusia. Makanya kalau di Indonesia kan geografi dari SD, SMP sampai SMA itu masuknya kan ke IPS, padahal itu ya gabungan antara sains. Makanya kalau di geografi itu kan ada lombanya ikut OSN, itu kan ya Olimpiade Sains, itu kan banyak MIPA ya. Jadi geografi masuk ikut sana juga. Bagian dari geografi ada yang namanya kebumian khusus ya, bumi. Nah, kalau yang kebumian itu juga masuk ke OSN. Jadi kan geografi nanti dua wadahnya, geografi dan kebumian. Kalau mempelajari kebumian atau geologi itu nanti kita dapat informasi tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya, bagaimana Tuhan itu menyediakan segala sesuatu sumber daya untuk kebutuhan kita ya. Dari tadi airnya, kemudian dari yang terus dari yang paling sederhana pasir kan batu ya, batu berguna enggak batu? Berguna ya, batu. Terus dari yang logam biasa sampai yang logam mulia. Batu juga ada yang batu mulia loh. Tahu nggak batu mulia apa batu mulia? Batu mulia, batu yang paling mulia itu namanya berlian. Itu batu yang paling keras. Baru tahu kan. Info teman-teman. Itu kan kalau dulu pernah ada itu yang yang tahun berapa kemarin, kamu mungkin masih SD atau SMP, masih kecil ya bukan, itu kan pernah viral yang kalau orang Jawa kan akek ya, akek. batu mulia akek. Teman-teman, geografi itu ilmu yang mencakup luas sekali ya Mbak ya. Kalau Abah itu berarti dari SMA 2 itu udah dari lama atau? Wah, masalah dari awal berdirinya SMA 2. Kamu lahir 2007. SMA 2 kan udah lahir dari tahun 1998 atau 96 itu berapa itu ya? Saya masuk yang awalnya 99 ya. Atau 2000 tepatnya kalau SMA diperingati ya. Saya masuk ya dan 2000 itu murid yang pertama kan jadi guru kalian. Pak Prapto itu kan angkatan pertama itu. Dulu juga di situ kan? Iya, Pak Prapto itu angkatan pertama yang pertama saya ngajar pertama dari yang awal pertama itu. Berarti udah lama banget berarti ya seumur SMA 2 ya. Berarti sekitar 24 tahun atau berapa? Ya 20 berapa? 23 atau 24 ya? 24 kan belum habis lah. Yang habis kan 23-nya ya udah 23 tahun. Dari dulu juga masih ngajarnya geografi juga. Dulu kalau awal kan malah
sama sosiologi. Sosiologi kan termasuk yang sosiologi apa? Sosiologi kan mengajari manusia, interaksi antara manusia satu dan yang lainnya. Itu kan dalam geografi juga ke situ bisa. Dulu belum ada guru sosiologi ya ada sosiologi. Kalau dulu saya sebelum dari SMA 2 saya dulu kan di Bawang. Di Bawang itu malah ngajar di macam-macam, ada PMP, dulu PMP sekarang PKN ya. Oh, iya. Ada bahasa Jawa, ada apa namanya olahraga, terus macam-macam dulu. Karena gurunya belum banyak dulu ya, sudah banyak sudah terspesialisasi ya lebih bagus. Sekarang sudah satu ya. Abah kalau misal masih ngajar juga pernah nggak sih dapat momen yang berkesan menurut Abah waktu ngajar itu? Kalau berkesan itu ya kalau udah lama ya. Sudah lama. Banyak. Kesan itu ada yang kesan ya menyenangkan. Ada kesan yang menjengkelkan biasa. Kalau dulu awal-awal kan ada SMA 2 terkenal, jadi ya itu ya. Jadi pengalaman untuk yang mana awal itu ya membentuk yang awal baru. Maka terkenal SMA 2 kan Alaska. Itu kan awal dari angkatan dulu itu menyebutnya kan alas kabel ya, karena di sekitarnya itu kan ya alas-alasannya. Dulu itu apa kebun tebu, masih tebu. Depannya tebu, belakangnya tebu, kirinya tebu, ya yang kebun tumbuhan yang itu utaranya ya. Berarti benar-benar berdiri di tengah berdiri ya. Kalau lama ya. Kalau apa? Itu kalau pas pelajaran yang menjengkelkan ya, pas pelajaran olahraga kan mereka pada capek, malah tidak masuk. Habis saya jengkel saya senang anak-anak pada pergi malahan pada mandi di mandi nggak mandinya nggak di sekitar, yang mandi di Keramat sampai ke Bandar. Jauh banget. Itu anak-anaknya. Tapi juga yang kan pertama itu bagus, ada yang masuk UGM segala itu. Dari awal itu sudah ada yang masuk UGM, ada yang masuk Undip, ada yang masih banyak. Dari awal sampai sekarang mungkin ya ketika kalian yang meneruskan ini, jadi tergantung kalian harapannya apa. Jadi ada yang menyenangkan ya apa, ketika di kelas itu anak-anak lebih aktif, kemudian bisa menjelaskan sendiri pintar, kemudian terus dia lulus. Nah, setelah lulus tetap ingat gitu. Karena udah lama itu kadang-kadang kalau di luar ini tahu-tahu adanya apa bisa apa saya cuma 2 sih Pak. Karena anaknya kan udah banyak ya dari tahun 2000-an itu kan sampai sekarang yang terus kan udah banyak kan. Kalau yang kesan-kesan senang ya banyak sekali karena udah lama ya banyak. Tapi yang paling apa namanya yang menyenangkan itu kalau yang udah lulus kemudian masih ingat gitu. Ingat karena biasanya yang teringat itu yang paling paling pintar sama paling bedut itu. Kalau yang rata-rata itu kan malah nggak terlalu ingat, tapi kalau yang paling itu ingat malah ya yang paling baik itu ya. Kalau misal murid Abah nih Bang udah lulus SMA terus kemudian jadi orang yang lulusan terbaik, orang yang berguna untuk masyarakat dan negara, itu pasti ada pesan sendiri ya Bang. Bangga maksudnya kan di lulusan SMA 2 jadi namanya kan seperti doanya mau masuk itu kan jadi anak yang berkah. Dan jadi seperti doanya ketika lahir doanya kalau palebine apa yang mendoakan berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Berarti kan tercapai bagi mereka ya kan SMA 2 sebagai saluran sebagai apa namanya perantara. Kalau dulu sudah sering ada lomba-lomba di itu kan meringati dai itu kan. Dan keluar juga sudah ada yang jadi itu loh, jadi penceramah. Iya. Itu masing-masing di kayak seperti ini nanti kalian ya, jadi penerus jurnalistiknya dikembangkan itu kan nanti. Ya, dengan geografi juga. Nanti kalau kemana-mana kan tahu. Sekarang di kehidupan sehari dipakai Gojek macam-macam itu ya namanya. Ya jadi gimana ya? Itu kan Gojek itu kan produk ya, jadi koyo iklan ya semacam itulah makanya. Itu kan menggunakan map ya, mapnya itu kan di ilmu geografi itu kan ada. Jadi sekarang mapnya kan ada di Google kan menggunakan produknya dari ya, namanya di Google ada pengindra jauh, jadi
di menggunakan sate dilihat bumbunya kelihatan sekarang, terus diterapkan untuk mencari nafkah sekarang. Sekarang tinggal apa mau kemana sudah enak. Apa simpel ya kan sekarang itu. Ya, kemajuan zaman, Kemajuan zaman. teknologi, jadi kita lihat kan dengan kemajuan teknologi kita kebutuhan kita semakin mudah. Tapi diingat juga semakin tinggi kemajuan teknologi godaannya itu semakin tinggi juga, ya. godaan di mana-mana. Di mana-mana itu tidak kok di mana-mana saja itu godaan yang bisa menjerumuskan kalian bisa menjerumuskan tidak bisa memenuhi cita-citanya, ya tergoda dengan hal-hal yang sifatnya hedonisme kan. Dari semuanya kamu bawa ke kamar dulu ini mau IG apa TikTok apa macam-macam itu. Nah kalau yang kamu buka IG-nya jurnalis kan enggak apa-apa, tapi nanti kalau yang lain-lain kan di situ kadang juga kemajuan teknologi itu jadi bumerang sendiri kan kita ya Bang. Gimana caranya kita buat kontrol sih itu kan seperti pisau artinya. Pisau itu bisa untuk ngerajangi bumbu-bumbuan, membantu ibu kan jadi masak. Tapi bisa juga jadi untuk ngerampok di gorengan. Itu bahayanya. Nah, itu tinggal siapa yang menggunakan kan. Siapa yang menggunakan itu tergantung ya, yang menggunakan itu maksudnya diberi sangu yang paling utama itu apa? Iman dan takwa. Jadi imannya seperti apa, tidak hanya diucapkan, itu harus ada namanya amal soleh, jadi dilakukan dengan orang yang iman, kalau yang percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan berarti gerakannya itu pasti sesuai dengan kaidah-kaidah yang kebaikan gitu kan. Orang kok menggon kita kan disuruh jalan lurus, nanti ada yang kirim kok kiri ke kanan Masya Allah, apa ini inspiratif sekali teman-teman ya apa yang disampaikan. Jadi kalau belajar ilmu itu harusnya ilmu itu bisa mendukung atau bisa menambah keimanan kita. Seperti kalau saya belajar geografi ini ya, dengan adanya belajar geografi itu harus bisa menambah keimanan kita. Jangan dengan belajar ilmu itu malah menutup keimanan kita. Jadi harus dengan belajar ilmu itu iman kita semakin tinggi, takwa kita semakin tinggi. Nah nanti kan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya orang banyak godaan teman, Allah itu godaan di mana-mana. Kita dosa ya banyak, tapi kan kita tahu jalannya. Iya, seperti itu. Karena dari filsafat geografi itu kata yang mengatakan bahwa geografi itu adalah induk semua ilmu. Jadi kan dari geografi kan muncul cabang-cabang geografi yang lain. Di geografi nanti mempelajari hewannya, tumbuh-tumbuhannya, jadi ada biologi ya, nanti mempelajari sungainya, ada mempelajari lautnya, ada oceanografi dan sebagainya. Mempelajari orangnya, ada kependudukan, ada demografi, Nanti mau di demografi, cara orang mencapai kekuasaan ada demokrasi ya. Betul sih. Nanti masuknya ke ilmu seperti ini. Di kita kalian kan ada PKN dan sebagainya. Nanti kalau meneruskan ada tata negara, ada politik dan sebagainya. Rinci sekali teman-teman, jadi ya geografi itu lengkap sekali. Nah itu sih Bang. Terus Bang, saya juga bingung Bang, sebagai remaja ya Bang ya, termasuk di masa sekarang ini kadang kita tuh suka terhasut oleh kemauan emosi kita, dunia kita, sampai kita tuh kadang lupa sama tujuan kita diciptain untuk belajar dan lain-lain, beribadah juga. Itu gimana sih Bang? Cara kontrolnya Bang? Karena kalau tadi kita harus selalu ingat pada Tuhan kamu misalnya tujuan kita diciptakan untuk apa, untuk ibadah itu seperti apa. Ibadah itu kan tidak awalnya kalau orang Islam terus sholat, puasa kan enggak. Jadi ibadah yang tidak hanya yang khusus itu kan ibadah kita dalam kamu seperti ini niatnya ibadah kan juga bisa. Belajar itu kan kewajiban. Jadi kan kita diwajibkan untuk belajar, menuntut ilmu itu kan juga niatkan ibadah kan semuanya nanti. Nah, emosi itu kan timbul dari keinginan kehendak yang meluap-meluap dari nanti kalau kita tidak bisa mengekang itu karena timbul dari yang namanya
disebutnya orang itu menyebutnya setan. Setan. Setan kan setan itu ada di dalam diri kita. Pasti ada ya. Nah, ya, ada di dalam diri kita karena kalau setan itu yang tidak bisa kita lihat ini ya dalam diri kita karena mengalir seiring alirannya darah. Kan kalau orang Islam itu kan untuk mengekang itu semuanya kan kita disuruh puasa. Sebenarnya kan kita puasa. Sebentar lagi. Ya, beberapa hari lagi ya. Sekitar puasa. 10 hari. 10 hari lagi ya. Insya Allah. Jadi kita nanti setan yang ada dalam diri kita itu akan lemah. Tapi yang setan yang tidak, yang kuat itu setan yang tampak. Setan tampak. Podo-podo awak dhewe sama-sama manusia tapi kelakuannya seperti setan. Setan itu kan menjerumuskan kita dari tujuan hidup ya. Tujuan kita kan beribadah. Kita dijerumuskan ke mana? Dijerumuskan supaya tidak lurus tadi, siratal mustaqim, tidak lurus jalannya. Ya, teman kita mungkin kalau teman yang baik ya kata pas kita ini ada sholat ya itu baik. Kalau wis mau sudah lungo-lungo itu kelihatannya baik tapi kan menjerumuskan itu. Jadi itu caranya apa namanya kan ya kalau orang Islam itu ya puasa, kemudian emosi itu memang harus ditahan. Jadi karena suatu itu dasarnya perintah itu jangan marah. Orang kalau bisa mengekang kemarahan itu lebih bagus. Jangan marah, bisa tidak marah nanti berpikirnya akan lebih jernih. Jadi emosi akan terkendali. Jadi bagaimana seorang itu bisa menguasai amarah itu lebih bagus. Jadi yang namanya gunung berapi, kita belajar gunung berapi itu dia itu akan meledak seperti apa? Nanti ketika kan dia ada hambatan, ada sumbatan itu, jadi kan nanti meledak. Nah itu kalau kita ya jangan tersumbat itu kan. Maksudnya kalau marah itu bukan disumbat tapi dikekang. Jangan dilampiaskan kan. Orang marah itu jangan dilampiaskan tapi ditahan. Jadi nanti kalian bisa menuju ke tujuan kalian ya belajar terus. Apa yang kalian idam-idamkan ceritakan, nah itu kita ingat itu aku kan jadi apa itu sudah dalam diri kita masing-masing. Besok kita akan jadi apa yang terbetik itu nanti kalian terus berusaha, nanti insya Allah terus akan ketemu di situ. Harus punya target ya, ya jadi target tapi jangan kudu. Nah gitu nanti kita mengikuti dengan ikhtiar kita ngikuti. Kalau ini yang kita target tadi kalau tidak tercapai mungkin ganti target dan sebagainya. Tapi kita pasti dari kecil kan sudah aku sudah berdua video kadang impian gitu sih impian. Jadi impian itu diwujudkan tapi orang ngimpinya terus minggu turu tok ngimpi tenang nih. Sekolah nih kelas ngimpi turu yang ngimpi sudah tercapai ditatanya ada malah di ngimpi. Ini ya berapa itu anak-anak kan seringnya kebanyakan melek, kebanyakan tulen di kelas malah itu walaupun guru itu kan sebenarnya sudah berusaha ben orang ngantuk seperti apa modelnya tapi kok malah ya turu lah itu nanti biasa dia mungkin itu dia marahi ditai-tai lewat mimpi yang kebablasan. Itu ya berarti kita harus punya acuan diri kita juga untuk bisa menahan apa yang jadi emosi negatif dari diri kita sehingga kita bisa sampai tujuan dan target kita. Terus ini kalau misal ada suatu nih dari siswa-siswi yang mungkin kurang enak di hati itu mungkin rasanya sakit ya gitu. Kalau kita kan guru juga manusia ya. Kalau anak itu seringnya kalau saya marah ya marah, tapi terus langsung ya ketika itu terus langsung kita reda. Anak itu kita redakan dengan kita ingat bahwa kita itu mendidik tidak hanya ngeni memarahi anak gitu. Tapi yang namanya jengkel ya manusia juga biasa ya jengkel, tapi kita terus ya tadi kita redam amarah kita bahwa itu ya harus karena anak-anak itu kan masing-masing memiliki karakter yang berbeda kan. Ya kita terus kembali ke awalnya maklum gitu ya. Kita harus bisa maklum dan harus bisa membimbing anak-anak tadi gitu. Jadi kalau jengkel ya biasa tapi ada jengkel ada seneng gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu kan enaknya yang dihadapi itu kan makhluk yang hidup ya tidak benda yang mati jadi kan terus tumbuh berkembang. Jadi kan
Ya kalian kelas 10 mungkin dengan yang dulu kemarin dengan yang sekarang berbeda. Kelas 11 sekarang dengan yang kemarin kan berbeda itu. Jadi kan anak-anaknya atau yang kita ada berbeda semua. Yang punya sama dengan gurunya kan, punya emosi, punya harapan, punya perasaan dan punya apa namanya, punya hal yang memang mereka itu diinginkan. Seperti kadang-kadang di satu tempat itu punya permasalahan, mungkin permasalahan di rumah dan sebagainya, jadwal kelas seperti itu. Jadi kita kadang-kadang jadi kan memang anak-anak itu kan karakternya bermacam-macam ya. Dan tiap level tingkatan juga bisa berbeda-beda, tapi pada dasarnya ya sama. Ini sebentar lagi ada ujian nih buat kelas 12, teman-teman kakak kelas 12 itu ada nggak sih Kak tips dari Abah sendiri buat persiapan dari kakak kelas 12 itu? Anak kelas 12 itu kan biasanya dia sudah memang levelnya terakhir. Nah, jadi untuk mereka memberikan bekal mereka ya yang terakhir itu kan biasanya sekarang yang namanya ujian kelas 12 kan sampai sekarang ujian sekolah atau sekarang kan PSAJ gitu kan, ya penilaian sumatif akhir jenjang. Namanya kan sekarang itu PSAJ, jadi penilaian akhir sumatif akhir jenjang. Nah materinya kan dari kelas 10 kelas 10 nanti materi-materi itu yang dipelajari anak-anak. Pasti kan kelas 10 kelas 11 kan udah lupa. Nah, itu kan nanti kita ingatkan lagi lah, kita beri poin-poin utamanya, istilahnya ya kisi-kisinya, kisi utamanya. Ya tinggal kalau anak itu benar-benar belajar insya Allah ya mudah. Nah, karena yang namanya belajar itu kan intinya apa? Intinya fokus gitu. Belajar itu cara utama dari dalam dulu sampai sekarang itu apa? Membaca. Yang namanya belajar itu membaca. Kalau nggak pernah membaca ya nggak belajar. Nah, membaca yang utama dari buku ya, membaca buku ya. Perintahnya kalau orang Islam ya Iqra pertama kali bacalah. Ya, nah. Kita belajar membaca buku. Ya, kalau sudah pilih luas lagi membaca fenomena alam, membaca fenomena manusia dan sebagainya. Kan ini untuk membaca sudah diberi rangkuman materi, kemudian diberi kisi-kisinya kan tinggal dibaca. Oh ini jelas materi yang kelas 10, materi yang tanya ini ya tinggal dibaca di situ, dicari. Apalagi sekarang nggak punya tulisan, nggak punya kan mudah sekarang. Punya HP ya, HP-nya tinggal nanya Mbak Google kan, di googling situ klik ada kata kunci misalnya. Kalau di kelas 10 ada prinsip biografi itu apa? Nah, muncul di situ tinggal pelajari. Ini sekarang sudah cepat kalau anak sekarang ini kalau rajin membaca ini selalu lebih pandai daripada orang dulu. Orang dulu diulang nulis yang belakang, tulis hanya apa sumbernya sedikit, sekarang sumbernya sangat banyak. Tinggal bagaimana kalian itu bisa membaca sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Karena kan yang namanya buku kan jendela dunia. Nah, itu sampai besok pun tetap gitu ya. Kalau kalian lihat ya film-film barat sama film-film Indonesia kan beda. Film barat itu bang humor, Mr. Bean. Ya, Mr. Bean itu kalau dia ada di tempat halte, yang lain itu budaya membaca buku. Di situ kalau Indonesia apa? Kalau Indonesia kan mistis dunianya, horor. Semua filmnya kan horor ya, itu bedanya kan budaya. Kalau orang barat itu pandai karena yang mereka daya bacanya, membacanya itu tinggi. Nah, kalau kalian mau menyaingi jadi negara yang maju itu kan dari kalian semuanya nih, ya. Jadi harus membaca ini harus ditingkatkan lagi, motivasi membaca itu harus ditingkatkan lagi supaya ya bisa macam-macam. Kalau udah baca gurunya bisa kalah. Yang jadi masalahnya di anak muda usia sekarang tuh karena udah dimudahkan dengan teknologi, mereka tuh kadang nggak mau buka buku gitu. Yang nggak buka buku tapi sekarang kan buka HP yang dibuka tapi bukan yang informasi tentang pelajaran masalahnya. Sekarang kan harusnya kan itu informasi di pelajaran itu kan. Kalau yang senang nulis buat blog itu kan blog buku itu atau buku elektronik kan bisa. Sekarang kan sudah banyak sekali yang buat ya, kita tinggal buka, tinggal klik situ aja. Nah, aku sudah ada ilmu pengetahuan teknologi itu kan membantu kita dalam hal segalanya. Ya, kalau tinggal kita menggunakan tidak, digunakan untuk hal yang positif atau tidak ya.
Jadi untuk belajar untuk menjadi maju itu tinggal sekarang sudah ada semua. Dimudahkan ya. Jadi mudah. Itu teman-teman, kita tuh walaupun sudah ada teknologi yang berkembang bahkan maju, kita tuh jangan lupa untuk literasi, terutama buka buku-buku kita itu ya Pak ya teman-teman. Jadi teman-teman, itulah obrolan kami dari tim Jurnal Laska dengan tamu istimewa kita dari Pak Suharjo atau Abah Suharjo ya. Jadi kita tuh di sini benar-benar belajar mulai dari ilmu geografi, bagaimana cara kita menahan emosi marah kita, dan bagaimana cara kita untuk memotivasi diri kita supaya lebih berkembang di era yang sudah maju sekarang ini ya Abah ya. Itu teman-teman, itu harus bisa untuk menjaga bagaimana diri kita untuk tetap survive di masa-masa yang rawan sekarang ini. Gitu ya. Teman-teman, seperti itu podcast dari saya Arsyad selaku host di segmen kali ini bersama Abah Suharjo. Nah, itulah beberapa materi-materi penting yang semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Mudah-mudahan yang bermanfaat bisa memotivasi kalian. Amin. Khususnya SMA 2 kalian menjunjung tinggi SMA 2 dan membawa nama SMA 2 dan menjadi membawa keberkahan hidup kalian di masa yang akan datang. Amin. Alamin. Nah, sukses luar biasa. Amin. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Juga jangan lupa untuk berbagi keseruan ini sama teman-teman kalian yang ada di rumah, yang ada di sekolah dan lain-lain, untuk selalu ingat dan juga tonton juga nih keseruan podcast kami ya Abah ya. Nah, itulah dari kami, cukup sekian dan selamat tinggal teman-teman.